Halo, selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada, sahabat seperjuangan eh, penderita flutter yang ada di Indonesia bahkan di dunia ya teman-teman. Oke teman-teman semua, di video kali ini setelah kali kemarin kan saya bikin video, terus kan banyak yang bertanya bagaimana bang keadaan flutternya sekarang, terus bagaimana keadaannya, apakah sembuh atau tidak ya. Jawabannya seperti yang kalian ketahui sendiri, flutternya masih ada, ploternya belum sembuh. Karena untuk menyembuhkan ploter sendiri itu tidak bisa sembuh sendiri atau tidak bisa sembuh dengan obat. Di luar sana ada banyak yang menawarkan obat A, B, C, dan D, bahkan sampai Z. Obat ini itu bahkan ada lah di Indonesia juga ada tempat pengobatan katanya bisa menghilangkan ploter. Nyatanya saya juga pernah beli obat itu, harganya sekitar 4 jutaan sama tetesnya sama air di botolnya, ternyata sama sekali tidak ada perubahan ya. Bukan hoax tapi saya pengalaman sendiri, bahkan botolnya masih ada. Oke, karena masih banyak yang bertanya di video saya yang kemarin, bang bagaimana keadaan plotter sekarang. Plotter saya sekarang tentunya lebih banyak ya daripada pas saya bikin video itu 2 tahun yang lalu. Nah, untuk pengalamannya saya akan ceritakan kembali dari nol ya, dari awal saya terkena flutter. Saya terkena flutter itu bulan Juli tahun 2020 ya. Itu saya terkena flutter pertama kali. Berarti sampai sekarang saya sudah 2 tahun 1 bulan tepatnya terkena flutter. Dulu pertama saya awal banget terkena flutter sangat-sangat stres ya teman-teman. Bagaimana saya tidak bisa tidur, saya bolak-balik rumah sakit, saya mengorbankan kerjaan saya pertama kali terkena flutter karena saya panik banget. Pertama kan adanya di kanan kayak titik, kemudian berubah kayak sarang laba-laba, lama-lama terus berkembang ada titik-titik baru, ada kayak apa, kayak busa sabun. Kemudian saya stresnya sangat stres itu setelah muncul flutter di mata kiri saya, jadi dua-duanya sama terkena flutter ya teman-teman. Dari situ saya bolak-balik rumah sakit, dicek di OCT ya, lain sebagainya, dilihat pundusnya, dilihat retinanya dan lain sebagainya. Sampai ada titik di mana saya direkomendasikan untuk laser retina ya, teman-teman. Nah, untuk di garis bawahi ya, untuk laser retina sendiri ini bukan untuk menghilangkan plotter ya, teman-teman, tapi hanya untuk memperkuat retina ya, supaya nanti ketika si floaternya bertambah, si retinanya itu tidak tertarik ya teman-teman. Nah, singkat cerita saya bulan Agustus pertama, di akhir bulan Agustus saya melakukan laser retina pertama ya di mata kanan saya. Nah, ini yang saya akan berbagi pas sesudah melakukan laser retina pertama saya di mata kanan. Apa yang terjadi? Saya panik lagi karena banyak sekali titik-titik hitam di penglihatan saya pada mata kanan saya ya teman-teman. Lalu karena sesuai prosedur, setelah minggu ini kita melakukan yang kanan, maka yang kiri juga harus dilakukan ya supaya seimbang. Saya juga langsung melakukan laser retina yang kiri teman-teman. Nah, seminggu setelah saya melakukan laser retina, ternyata penglihatan saya di kedua mata saya itu banyak sekali titik-titik itu kayak titik-titik pensil ya teman-teman, abu-abu kehitaman gitu. Saya panik banget, saya balik lagi ke rumah sakit, kata dokternya ini tidak terlihat, kalau dicek dari dokternya tidak terlihat ada apa-apa, baik-baik saja, cuma terlihat plotter. Nah, saya panik banget teman-teman. Beberapa bulan saya seperti itu penglihatan saya, tapi di bulan ketiga, bulan keempat mulai agak pudar. Nah, saya agak lega ya teman-teman, agak pudar. Nah, setelah 6 bulan 7 bulan tuh agak tidak terlihat, kecuali saya ketika bawa mobil dan bawa motor dan menyetir ya teman-teman, suka terlihat gitu terbangan. Nah, setelah setahun jalan ke sini lah, itu sudah bersih ya teman-teman, karena menurut saya, menurut pengalaman teman-teman saya juga di luar negeri ya teman-teman, saya suka berbagi di grup keluarga luar negeri. Memang kalau setelah laser retina itu ada seperti itu sepertinya tembakan yang diarahkan ke retina lalu ada percikan darah ya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini saya berbagi pengalaman, takutnya ada yang sedang laser retina teman-teman di sana untuk penguatan retina, nanti ada kejadian seperti itu, jangan panik ya teman-teman, karena saya sudah pengalaman seperti itu teman-teman.
Nah, singkat cerita, untuk floaternya sendiri saya sampai sekarang memang masih banyak ya, karena memang floater itu tidak bisa disembuhkan sendiri kecuali dengan satu cara, yaitu FOV ya teman-teman, Vitrectomy only floater only vitrectomy ya teman-teman, yaitu pengangkatan cairan retina teman-teman. Itu diganti dengan cairan sejenis cairan garam. Nah, saya sudah berbagi pengalaman dengan banyak pasien ya, banyak penderita floater yang mereka sudah melakukan FOV ya di luar negeri. Contohnya di Italia, di Amerika, bahkan yang biaya termurah itu kalau dirinci biaya paling murah melakukan operasi buat pengangkatan floater itu ya, di India ya teman-teman. Biayanya sekitar 15 sampai 20 juta ya. Tapi kan biayanya itu sangat tinggi teman-teman buat perjalanannya. Nah, singkat cerita kemarin 5 bulan ke belakang ya, saya mencoba berdiskusi dengan dokter di Indonesia, salah satunya dari Bandung Eye Center ya, dan dia juga bertugas di Cicendo, yaitu dokter Grimaldi Ihsan ya teman-teman. Kalian bisa cari sendirilah di Instagramnya. Saya mencoba berdiskusi dengan dia bagaimana cara cara bersikap kita terhadap floater ya teman-teman, apakah di Indonesia ada tempat operasinya atau tidak gitu teman-teman. Ternyata memang jawabannya ada teman-teman. Di batch sendiri di Bandung Eye Center ini bisa melakukan operasi floater ya, walaupun nanti sebelum melakukan itu kita harus dicek dulu ya teman-teman, dipertimbangkan dulu apakah itu bisa dilakukan atau tidak, dari segi retinanya kuat apa tidak, dari matanya sehat apa tidak ya teman-teman. Nah, banyak sekali yang harus diperhatikan. Saya juga belum melakukannya. Pertama saya untuk biayanya sendiri ya teman-teman, saya masih untuk biayanya masih belum terkumpul ya teman-teman, karena biayanya untuk dua mata ini sekitar 60 sampai 70 juta ya teman-teman, karena kemarin saya bertanya untuk sebelah mata itu sekitar 32 jutaan teman-teman. Itu hanya untuk operasinya saja, belum untuk yang lain-lainnya ya, untuk kontrol lain dan sebagainya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang memang ada dana, ada biaya dan lain sebagainya, mungkin bisa berdiskusi kembali teman-teman dengan dokter Grimaldi Ihsan. Bisa dicari sendiri di Instagram, kemarin dia sangat baik kok, sangat interest sekali. Ketika saya chat dia balas dan lain sebagainya, bahkan sampai biayanya dia mau kasih tahu ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman di luar sana jangan berkecil hati teman-teman, terus aja kita berusaha bekerja ya. Kalau memang tujuan kita ada untuk operasi mata ya, kita kumpulin uang ya. Kalau buat teman-teman yang sudah punya uangnya, ada dananya ya, bisalah kalian teman-teman mencoba berdiskusi dengan dokter-dokter di rumah sakit ya teman-teman. Karena penyakit ini dulu memang saya pertama kali terkena, tidak ada solusi buat floater, kita berdamai saja. Nah, ternyata memang solusi itu ada teman-teman, ada. Setiap penyakit itu ada solusinya teman-teman. Bahkan untuk operasi sendiri kan, ini untuk floater sendiri tidak lama ya teman-teman, sekitar 15 sampai 30 menit lah, karena operasi kecil kita dibius dan lain sebagainya, itu adalah di YouTube bisa kalian lihat. Nah, jadi dulu juga saya sangat berkecil hati, oh ini sampai mati saya pasti ada floater di mata. Oh ternyata tidak teman-teman, kita ada solusinya, ada tempat di mana tempat operasinya, ada dokter yang biasa mengoperasinya. Kalau kita tidak mau di sini, di Malaysia ada yang bagus, di India ada yang bagus, di Italia ada yang bagus teman-teman. Tapi untuk kesana ya kita jauh, tapi ada di Indonesia yang memungkinkan kita untuk operasi ya teman-teman. Ya untuk teman-teman di luar sana, itulah sekilas pengalaman saya. Nanti akan saya bikin lagi video mungkin bulan depan atau minggu depan ya, kita berbagi pengalaman mengenai floater ini ya Allah. Karena floater ini memang sangat menjengkelkan ya teman-teman, apalagi bagi kita yang masih sekolah. Saya juga perlu jujur teman-teman, saya keluar dari kerjaan karena saya stres, dan juga saya keluar dari kampus saya teman-teman. Di semester 3 saya out karena saya tidak bisa ya teman-teman di depan komputer terus, di depan papan tulis terus ya teman-teman. Saya tidak bisa lebih lama lagi berhadapan dengan radiasi komputer, radiasi HP ya, karena itu semakin memperburuk mata saya ya. Walaupun diagnosa dari dokter tidak bisa menyimpulkan ya floater itu terjadinya dari apa gitu, tidak bisa ya, karena banyak faktor. Tidak bisa dari matanya memang kurang kuat,
bisa dari radiasi HP, bisa jadi dari stres dan lain sebagainya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Nanti saya akan bikin lagi video sharing buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komen ya teman-teman. Nah, di situ juga ada nomor WA saya, bisa kontak ke saya. Ya, bisa saja kita berbagi sharing di komen YouTube saya ya teman-teman. Untuk video selanjutnya tunggu aja, nanti saya akan kasih tahu ya loh teman-teman. Terima kasih, selamat siang teman-teman semua.